Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan dibahas mengenai tema yang pertama, yaitu 10 kebudayaan asli Indonesia. Nah, tema ini sebenarnya berangkat dari pendapat J.L.A. Brandes ya, sebagai seorang ahli sastra Jawa lulusan Universitas Leiden yang kemudian diberi tugas oleh pemerintah kolonial Belanda untuk menyusun sejarah Jawa. Sehingga ketika Brandes datang ke Indonesia, maka pertama-tama yang dia temukan adalah kitab Babat Tanah Jawi yang dianggap sebagai buku sejarah dari masyarakat Jawa. Namun Brandes rupa-rupanya terkejut dengan penemuan kitab Pararaton yang ditemukan di Pulau Bali, yang di situ terdapat raja-raja Singhasari dan Majapahit yang tentu saja berbeda informasinya dengan Babat Tanah Jawi. Nah, perbedaan itu memang disebabkan karena diduga ya, karena para pujangga di Jawa Tengah telah tidak mengenal lagi nama raja-raja Singhasari dan juga Majapahit, sehingga di dalam silsilah Jawa, terutama Babat Tanah Jawi, maka di sana ada silsilah yang menunjukkan bahwa raja-raja Majapahit itu merupakan keturunan dari Erlangga, kemudian Kediri, kemudian ke Pajajaran, baru ke Majapahit. Dan ini suatu hal yang keliru karena ada raja-raja Singhasari yang hilang dari catatan para pujangga di Jawa Tengah. Nah, akhirnya Brandes menyusun karyanya itu berdasarkan Babat Tanah Jawi dan Pararaton. Nah, ketika tulisannya itu hampir selesai, Brandes juga dikejutkan kembali dengan penemuan negara Kertagama di Puri Cakranegara Lombok gitu. Nah, sehingga dia mengalami semacam kegalauan, apakah karya ini akan dipublikasikan atau tidak. Ternyata kemudian Brandes memutuskan untuk mempublikasikan karyanya itu, yang kemudian karya itu ya berisi mengenai uraian raja-raja Singhasari dan Majapahit. Nah, karena itulah kemudian di sela-sela penelitian mengenai sejarah Jawa, Brandes kemudian menyatakan bahwa di Indonesia paling tidak sudah berkembang ya kebudayaan asli yang disebut Tien Punten ya. Nah, di situ ada 10 unsur, yaitu wayang, kemudian gamelan, ya, metrik sendiri, kemudian batik, kemudian pengerjaan logam, mata uang sendiri, kemudian teknologi pelayaran, astronomi atau perbintangan, ilmu perbintangan, kemudian penanaman padi di sawah, serta yang ke-10 pemerintahan yang teratur. Jadi 10 hal itu ditemukan pada masyarakat Indonesia. Nah, Brandes mengatakan bahwa 10 unsur kebudayaan asli Indonesia itu ini sebenarnya sudah ada ya. Artinya bangsa Indonesia tidak memperolehnya dari orang-orang Hindu. Jadi Brandes mengatakan bahwa 10 unsur kebudayaan itu memang tidak ditemukan dari masyarakat yang beragama Hindu. Nah, kemudian Nicholas Johannes Krom, seorang ahli sejarah Indonesia lama, itu memberikan kritik-kritik kepada pendapat Brandes ya, bahwa dia mengatakan bahwa nomor 5,
yaitu pengerjaan logam, kemudian 7 ya, pelayaran, kemudian yang ke-8 astronomi. Ya, dia rupanya mengikuti pendapat dari Johann Casper, ya, Johann Hendrik Casper Kern, yang mengatakan bahwa unsur-unsur tersebut ini merupakan warisan bersama orang-orang Indonesia. Jadi logam, pelayaran, dan astronomi ini merupakan warisan bersama orang-orang Indonesia. Itu kata Krom. Nah, sebaliknya Krom mengatakan bahwa batik ini sudah ada di India, ya, khususnya di pantai Coromandel, karena dia mengutip pendapat Rovere dan Jean Paul. Nah, kemudian Brandes menyanggah bahwa kalau benar batik itu sudah ada di pantai Coromandel, maka mengapa batik itu tidak ada di Birma? Ya. Mestinya kalau di pantai Coromandel itu ada batik, mestinya di Birma mestinya sudah ada juga. Ya. Nah, kemudian ada dugaan bahwa batik juga sudah dikenal di Cina dan Jepang. Ya, tentu saja batik Jepang dan Cina ini berbeda sekali dengan batik yang ada di Indonesia. Nah, tapi pada dasarnya seni batik itu bisa dikatakan merupakan budaya yang berasal dari Asia Tenggara. Jadi memang aslinya dari Asia Tenggara. Nah, kemudian kita membahas satu persatu budaya asli itu. Yang pertama adalah wayang. Nah, Krom menyatakan bahwa wayang ini berasal dari India karena pernah disebut di dalam naskah Caya Nataka. Nah, wayang kulit di India itu memang hanya ada di Andhra Pradesh sebagai seni rakyat pedesaan. Jadi wayang di sana bukan merupakan seni yang unggul, yang berbeda dengan yang ada di Jawa maupun di Indonesia pada khususnya. Nah, di dalam masyarakat Indonesia terutama Jawa, wayang ini dianggap budaya yang adiluhung, ya, karena di dalamnya selalu dikaitkan dengan filsafat hidup, ya, bagi masyarakat Indonesia. Jadi wayang selalu dilihat dari unsur filsafat. Jadi bukan hanya cerita. Nah, memang di dalam kebudayaan India, di sana memang ditemukan apa yang disebut dengan cerita Mahabharata dan Ramayana. Jadi ceritanya memang berada di kawasan India. Tetapi cerita wayang kulit seringkali sudah lebur menjadi seolah-olah terjadi di bumi Jawa atau di Pulau Jawa. Nah, sehingga orang Jawa kemudian membuat silsilah, terutama silsilah Pangiwo atau sejarah Pangiwo, yang berisi silsilah dari Nabi Adam, kemudian berlanjut kepada tokoh-tokoh dewa-dewa, ya, kemudian ada dewa India, kemudian juga ada dewa Indonesia, dewa pribumi. Nah, kemudian berlanjut kepada tokoh-tokoh wayang yang dianggap leluhur masyarakat Jawa. Nah, perlu diketahui bahwa di Jawa memang jalur silsilah itu diambil dari Arjuna yang kemudian berlanjut kepada Parikesit, ya,
dan kemudian kepada raja-raja Jawa, maka di masyarakat Bima di Nusa Tenggara Barat ya, di sana ada silsilah Bima. Jadi keturunan Bima menurunkan raja-raja Bima. Jadi di sini ada unsur terbalik ya dengan apa yang terjadi di Jawa, yaitu antara Jawa dan pulau apa yang ada di Bima ya. Nah, kemudian tampaknya wayang kulit di India ini agak diragukan karena di India ada larangan untuk menyembelih sapi, sehingga tidak mungkin wayang kulit di sana ada, dan tidak mungkin juga ada penyembelihan sapi sebagai bahan pembuatan wayang kulit seperti yang ada di Jawa. Nah, jadi kemungkinan besar memang wayang itu merupakan budaya Indonesia asli, tetapi cerita-cerita wayangnya itu diambil dari Ramayana maupun Mahabharata. Ya, tetapi tadi bahwa Mahabharata dan Ramayana ini rupa-rupanya sudah menyatu dengan masyarakat Indonesia, khususnya Jawa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.